Hai, halo. Kembali di Daidayana Channel. Segmen Wibu kali ini saya akan membahas tentang siwak. Pengalaman 17 hari menggunakan siwak. Cek. Apa siwak itu? Siwak adalah membersihkan mulut menggunakan suatu alat yang kasar. Kasar dalam tanda kutip ya teman-teman. Yang kasar yang bisa digunakan. Jadi kasarnya itu kasar bersyarat. Bisa dengan kayu, kain. Ngomong-ngomong soal kain, saya teringat bayi saya pernah kayak ada lidahnya itu kayak ada putih-putih gitu. Itu saya ngebersihinnya pakai kain kasar. Nah itu caranya saya balut ke telunjuk, kemudian saya celupin di air hangat. Nah saya perah sedikit, lalu saya usap perlahan di bagian lidahnya yang putih itu ya. Dan alhamdulillah itu bersih ya teman-teman. Mungkin itu juga bisa disebut bersiwak ya teman-teman. Karena kan mulut mencakup apa? Ada gigi, ada gusi, lidah, langit-langit, bibir juga. Seperti kita semua ketahui, kesehatan mulut sangat penting untuk selalu dijaga karena dapat mempengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai contoh, saat gigi atau gusi kita terinfeksi, kuman penyebab infeksi di dalam mulut dapat menyebar ke organ lainnya. Pada umumnya, orang-orang bersiwak menggunakan batang kayu atau akar dari pohon arak. Bahasa ilmiahnya Salvador persica. Maaf kalau penyebutannya salah. Saya akan membaca di sini beberapa manfaat yang sudah saya catat dari beberapa artikel. Dan manfaat yang akan saya bacakan ini saya akan sekaligus menceritakan atau mengaitkan dengan pengalaman saya yang selama bersiwak menggunakan kayu arak ini ya teman-teman. Baik, manfaat pertama mencegah gigi berlubang dan merawat kekuatan gigi. Siwak, oke, di sini mereka tulisnya siwak, tapi maksudnya itu adalah batang dari kayu arak itu ya teman-teman. Mungkin beberapa orang termasuk saya juga sebelum ini itu mengetahui kalau siwak itu nama si kayunya. Ternyata siwak itu kegiatan membersihkan mulut ya teman-teman, bukan nama si kayu tersebut. Justru si kayu tersebut ada namanya adalah kayu arak. Kalau ada yang keliru dengan penyampaian saya, mohon komen di bawah ya teman-teman, untuk sebagai pembelajaran kita bersama. Oke. Siwak dipercaya dapat mencegah gigi berlubang. Selain mencegah gigi berlubang, bersiwak dan kayu arak ini juga bisa menghambat pengeroposan gigi, sehingga turut menjaga kekuatan gigi. Manfaat ini bisa diperoleh berkat essential oil yang terkandung di dalam siwak, dan cara penggunanya harus dikunyah terlebih dahulu, sehingga meningkatkan produksi air liur dalam mulut. Air liur yang dihasilkan ini dapat membantu menjaga keseimbangan pH di rongga mulut. Dengan begitu, pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang dapat ditekan. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mencoba bersiwak menggunakan kayu arak ini kemudian merasakan manfaatnya terkait dengan masalah gigi berlubangnya, silahkan komen di bawah ya teman-teman. Selanjutnya, manfaat yang kedua, mencegah bau mulut dan menyegarkan napas. Kayu arak juga bermanfaat untuk menghilangkan bau mulut. Ini karena batang atau ranting kayu arak mengandung zat antibakteri alami yang dapat menghambat pertumbuhan kuman penyebab bau mulut. Nah, sepengalaman saya dari pertama pakai aja itu memang saya sudah dapat merasakannya, mulut itu lebih segar ya teman-teman, dan memang bau-bau nggak sedap itu hilang ya teman-teman. Meskipun dari kayu arak itu sendiri dia ada aroma kayak obat gitu, pokoknya kalau di saya pribadi tuh kayak nggak familiar ya dengan aroma tersebut. Saya pikirnya tuh kayak abis pakai itu kayak nanti aroma kayak ada aroma bau kayu tersebut yang kayak bau obat gitu. Ternyata nggak sama sekali teman-teman. Dia kayak seger aja, nggak ada bau busuk aja gitu. Pokoknya teman-teman patut coba. Dan pasta gigi yang kita gunakan itu juga terdapat antibakteri. Nah juga terdapat bahan-bahan baik untuk kebersihan mulut, salah satunya adalah fluoride. Jadi semua ada di kayu arak tersebut teman-teman. Dan juga ada beberapa manfaat atau beberapa zat baik untuk kesehatan mulut lainnya yang ada di siwak itu tidak ada di pasta gigi pada umumnya. Selebihnya tentang kesehatan yang mendalam ini kalian bisa googling aja teman-teman atau bertanya ke dokter kalian yang lebih mengerti. Yang ketiga, mencegah terbentuknya plak gigi atau kerang gigi ya teman-teman. Gigi dapat dengan mudah terbentuk bila kita malas menyikat gigi setelah makan. Sisa makanan yang masih menempel di permukaan dan sela-sela gigi akan menumpuk dan membentuk plak. Nah, plak dapat diubah oleh bakteri di dalam mulut menjadi asam yang dapat merusak gigi. Untuk menghindari hal tersebut, kita bisa dengan bersiwak dengan kayu arak. Kandungan silika dalam kayu arak mampu mencegah pembentukan plak gigi. Bukan hanya itu, silika dalam kayu arak juga efektif untuk menghilangkan noda kuning di gigi. Untuk pengalaman saya bersiwak menggunakan kayu arak ini, kalau untuk kerang gigi itu saya belum bisa berbicara banyak ya, tapi memang saya juga mengikhtiarkan anak saya yang berumur 6 tahun itu untuk menggunakan kayu siwak. Ini juga menggunakan yang kecil seperti ini ya.
karena anak saya itu ada kayak karang gigi juga di bawah sini karena susu gitu ya, kan susu dulunya saya gak membersihkannya. Nah jadi tuh dia tuh dari dia kecil tuh bawah giginya tuh ada kayak karang-karang putih-putih gitu. Nah itu saya coba mengikhtiarkan menggunakan ini ya, dan alhamdulillah dalam 3 hari pemakaian itu saya melihat kayak karang-karang giginya itu berkurang ya teman-teman. Seperti itu pengalaman saya. Kalau teman-teman mungkin punya pengalaman yang berbeda, silahkan komen di bawah ya. Menghilangkan noda kuning di gigi itu saya belum terlalu memperhatikan ya teman-teman. Selanjutnya manfaat yang keempat adalah melindungi gusi. Karena kayu arak mampu mencegah pembentukan plak dan pertumbuhan bakteri di antara sela gigi dan gusi, sehingga mengurangi risiko terjadinya radang gusi. Kalau untuk radang gusi ini, saya punya pengalaman kalau setiap membersihkan gigi pakai sikat gigi yang selalu saya pakai, sikat gigi biasa, itu selalunya gusi saya itu akan berdarah teman-teman ya. Selalunya seperti itu setiap kali sikat gigi teman-teman. Tapi kalau saya bersiwak menggunakan kayu arak ini tidak berdarah. Saya pun kayak apa ya, kayak wow, kayak ajaib gitu teman-teman. Masya Allah ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Pertama pakai kan karena ada salah-salah gitu kecolok sedikit, itu tuh rasa sakit di gusinya tapi nggak berdarah teman-teman. Itu pemakaian pertama sudah saya rasakan gusi tidak berdarah. Jadi selama bersiwak menggunakan kayu arak itu saya tidak lagi merasakan gusi berdarah teman-teman. Kalian patut coba. Selanjutnya, kayu arak ini sekaligus bermanfaat bekerja sebagai dental floss atau benang gigi. Gigi itu biasa orang pakai untuk membersihin sela-sela gigi yang susah dijangkau oleh sikat gigi ya teman-teman. Terkait ini, itu pengalaman saya. Ya, saya sangat setuju dengan ini. Tipe gigi saya itu yang nggak rapi ya. Gigi saya itu nggak rapi, ya nggak rapi. Dan saya punya masalah kalau saya menyikat gigi itu harus lebih teliti gitu ya. Kalau nggak bersih maksimal. Nah jadi lebih teliti. Kadang-kadang saya butuh kayak brush yang kecil gitu untuk ngebersihin di sela-sela gigi yang nggak rapi gitu. Tapi saya saat bersiwak menggunakan kayu arak ini, itu alhamdulillah dia tuh kayak ngejangkau ya teman-teman, di bagian-bagian yang tidak bisa dijangkau sikat gigi yang saya pakai, yang itu bisa dijangkau. Oke, jadi itu adalah manfaat-manfaat yang kita bisa dapatkan dari bersiwak menggunakan kayu arak tersebut. Dan juga pengalaman saya bersiwak menggunakan si kayu arak itu. Lalu kalau bersiwak adalah kegiatan membersihkan mulut, lalu kenapa harus pakai kayu arak? Sekarang kan zaman sudah modern, ada sikat gigi macam-macam bentuk, macam-macam model, macam-macam warna, macam-macam, dan juga pasta gigi bermacam-macam rasa. Ada rasa stroberi, orange, coklat, ikan masin. Ada ikan masin, ada belacan, rasa coklat, ada belacan, rasa coklat, rasa macam-macam rasa. Apa saja yang kita mau itu ada. Lalu kenapa harus pakai kayu? Kenapa? Alasan pertama, kenapa harus menggunakan siwak? Padahal begitu banyak sekali alternatif modern untuk membersihkan mulut. Banyak sekali pilihannya ya, dan macam-macamnya dan kemudahannya. Kenapa harus kayu arak? Karena saya sebagai seorang muslim, jadi saya bersiwak menggunakan kayu arak tersebut untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan alasan kedua adalah menjaga lingkungan. Dan sebagai makhluk penghuni bumi, tentu kita harusnya memiliki kesadaran diri untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan ya teman-teman. Nah salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan sampah plastik ya. Jadi dia berkaitan ke sikat gigi dan alat-alat pembersih mulut itu kebanyakan terbuatnya dari plastik ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, sebuah plastik itu membutuhkan 50 tahun sampai 100 tahun untuk terurai. Sebisa mungkin ikut berperan untuk mengurangi sampah plastik mulai dari rumah ya. Si kayu arak ini benar-benar 100% alami, jadi dia sangat-sangat mudah untuk terurai. Lakukan semampu yang kita bisa ya teman-teman. Meskipun kayu arak ini juga dikemas plastik seperti ini, setidaknya kita mengurangi ya teman-teman, mengurangi penggunaan sampah plastik. Dan bagusnya, kerennya lagi itu menurut saya, kita hanya perlu membeli satu kayu arak saja. Sedangkan kalau untuk membersihkan mulut, kita butuh sikat gigi, kita butuh odol, kemudian apa lagi? Kalau saya sih odol sama sikat gigi aja sih ya. Tapi beberapa orang ada yang menggunakan komplit ya teman-teman, sikat gigi, ada odol, ada brush yang kecil itu, benang pembersih gigi, kemudian apalagi larutan penyegar mulut, larutan pembunuh bakteri di mulut ya. Ada juga menggunakan spray di mulutnya ya untuk menyegarkan mulut. Dan ada juga tambahan memakan permen penyegar mulut. Oh my god, begitu banyak ya, ada 6 di sini itu yang saya tahu ya. Satu lagi ya, alat membersihkan lidah itu. Jadi dengan berbagai macam alat dan obat membersihkan mulut itu hanya dengan menggunakan satu siwak ya teman-teman. Jika kita ya di garis bawahi, jika kita menggunakannya dengan benar ya teman-teman. Jika kita menggunakannya dengan benar, dengan cara yang benar, dengan cara yang betul, itu kita akan mendapatkan manfaat yang baik ya teman-teman. Manfaat yang sangat-sangat baik. Dimana mendapatkan siwak ini?
banyak sekali all shop dan yang menjualnya, dan harganya tuh sangat-sangat murah ya teman-teman. Nah ini yang saya beli ada 2 size seperti ini. 2 size, yang satunya ini dipakai anak saya dan satunya ini saya yang pakai. Ini ya teman-teman, kayu untuk bersiwak itu idealnya tidak lebih panjang dari 1 jengkal dan tidak lebih pendek dari 4 jari. Ini saya akan kupas dulu kulitnya ya teman-teman. Batas pengupasannya itu kurang lebih 1 cm. Kupas kulitnya. Nah, sudah seperti ini. Tepinya akan saya gigit. Ini kita gigit saja sampai halus ujungnya ini. Nah ini saya ada 2, anak saya akan menggunakan yang kecil ini ya. Nah ini abang. Oke, sini itu dulu. Cuman abang gigit. Jadi saya tuh gigit seperti teman ya. Gigit aja teman. Harus semangat. Pertama itu saya tidak terbiasa gigitnya hancur. Saya tumbuk pakai belakang pisau gitu teman-teman. Gigi saja, tidak kencang ya. Nah gitu. Nah ini sudah ini ya, digigit lagi terus sampai dirasa kayak sudah halus dan nyaman dibuat untuk siwak atau membersih mulut. Nah itu bisa langsung dipakai. Nah ya, rasanya kayak apa? Rasanya tuh kayak ada asam-asam manis, nano. Wah, oke. Thank you. Nah, ini ya, jangan kalian geli ya, karena ini adalah kita pakai sendiri, bukan kalian yang pakai. Nah, sudah kayak gini, saya akan langsung contohkan. Gimana pakainya, Bang? Tak dari tengah. Jadi, makanya itu saya pakainya dari tengah sini, gosok ke kanan atas, kemudian ke kanan bawah, lalu cara pegangnya ya, cara pegangnya ini tidak harus ya, pokoknya senyamannya saja, tapi kita dianjurkan itu seperti ini pegangnya, 3 jari di atas, kemudian 2 jari di bawah. Ini saya ikuti videonya Bu Yahya ya, di sini nanti linknya saya taruh di description box untuk teman-teman lihat. Nah kayak gini ya, dari tengah gigi, kemudian ke atas gigi, turun bawah gigi, kemudian terus ke kiri atas, turun kiri bawah, stop di tengah. Jadi dia kayak membentuk 8 ya. Dia kayak 8 gitu teman-teman. Kalian tidak perlu geli ya, karena ini adalah gigi saya. Jadi dia membentuk 8 ya, kayak gini ya. Lalu abis itu bersihin di bagian dalamnya, kanan tepinya, kemudian kiri tepinya, lalu di gigi atas ya, atas. Nah abis itu saya cuci ininya, saya cuci kayunya, lalu saya bersihkan lidah 3 kali, kemudian langit-langit 3 kali. Nah setelah lalu sehabis makannya itu ujungnya ini akan saya cuci dengan air. Nah untuk cara penyimpanannya baik disimpan di tempat yang tidak terlalu lembab dan ataupun tidak terlalu kering. Jadi di suhu yang normal ya. Baiknya itu masukin kayak di tempat simpan sikat gigi gitu. Hari itu saya cari di toko tapi belum dapat ya. Jadi ini saya masukin dalam toples aja. Saya masukin dalam botol. Untuk memakai ini itu saya pakainya kurang lebih 3 hari atau 5 hari itu potong dan ganti yang baru, digigit-gigit lagi ya. Tapi tidak mesti 3 hari atau 5 hari. Pada saat 1 hari pun kalau teman-teman rasa itu perlu diganti ya teman-teman ganti saja ya. Kalau kayak bulu-bulunya ini sudah terlepas-lepas seperti kayak sikat gigi rusak gitu, itu bisa langsung diganti. Jadi kalau teman-teman pada seneng siwak menggunakan kayu arak ini, dapati kayak ada serat-serat gitu, itu tidak masalah ya teman-teman meskipun kemakan. Karena ini itu alami dan dia akan jadi fiber di dalam perut kita tentunya. Oke teman-teman, jadi segitu aja cerita Bu Ibu kali ini. Nah untuk teman-teman yang punya pengalaman bersiwak menggunakan kayu arak ini, teman-teman bisa komen di bawah ya apa yang teman-teman rasakan. Dan kalau misalnya teman-teman menonton video ini, teman-teman ada hal-hal yang saya sampaikan itu perlu dikoreksi, teman-teman silahkan komen juga di bawah ya. Atau ada informasi lainnya yang mungkin saya tidak tahu, cara saya memakainya itu salah, cara saya memotong salah, atau ada informasi yang saya salah atau keliru menyampaikannya, teman-teman bisa komen di bawah sebagai pembelajaran kita bersama ya. Oke, see you next video, bye!